Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelly Sinisri Rejeki, NIM 2010577. Saya akan mempresentasikan artikel saya tentang UMKM di masa pandemi virus corona dan tantangan. Merebaknya virus COVID-19 dan skema pemerintahan dalam pencegahan. Dengan munculnya sebuah virus baru yang dihadapi oleh manusia di seluruh dunia, membuat berbagai skema yang dilakukan oleh setiap negara untuk tujuan mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut. Keseluruhan dataran harus dilakukan tindakan lockdown yang ketat. Dampak pandemi COVID-19 ini menyebar luas dengan waktu yang singkat, bukan hanya di bidang kesehatan, bahkan di bidang ekonomi global pun ikut terpengaruh akibat COVID-19 ini. Banyak negara lainnya yang merasa ini adalah krisis ekonomi yang menyerang dari sisi kesehatan dan menyebar ke sektor-sektor lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan dampak perekonomian yang menurun akibat dari pandemi ini. Seluruh negara di dunia mewajibkan pemberlakuan social distancing untuk mencegah penyebaran yang akan membawa dampak pada kegiatan bisnis di dunia. Banyak perusahaan yang melakukan tindakan pengurangan jumlah karyawan akibat penurunan pendapatan. Sektor ekonomi yang menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Metode pembahasan. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh penulis setelah menentukan metode pengumpulan data adalah menentukan teknik pengumpulan data yang akan dipakai. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Hasil dan pembahasan. Indikator keberhasilan sebuah daerah atau wilayah salah satunya adalah dari sisi ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari meningkatnya jumlah pengusaha yang awalnya bermula dari tingkatan usaha mikro dan kecil yang terus berkembang menjadi usaha besar. Namun hal ini tentunya tidak bisa dicapai begitu saja oleh masyarakat ataupun pemerintah. Dengan banyaknya tantangan yang ada di depan kita, menjadi sebuah upaya keras untuk mencari solusi bersama-sama. Pelajaran yang hendak kita petik dalam kasus merebaknya virus corona yang terjadi di seluruh dunia. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Pemerintah telah memberikan berbagai peluang untuk para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Penuh perhatian kepada UMKM dari pemerintah dengan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu pelaku UMKM dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak, penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Peluang lain untuk UMKM adalah berupa perancangan gerakan 100.000 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM go online secara bersama-sama di 30 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai digital energy of Asia. Selanjutnya, tantangan para pelaku UMKM ada pada persoalan pemberdayaan dan pola perilaku masyarakat yang sekarang serba cepat yang diberikan oleh internet. Para pelaku UMKM hendaknya peka terhadap budaya masyarakat modern sekarang. Saran. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan dukungan dan saran untuk penggunaan sistem perdagangan secara elektronik atau e-commerce sebagai salah satu solusi bagi koperasi dan para pelaku usaha UMKM untuk tetap bisa memasarkan produk dan jasanya di tengah pandemi COVID-19 maupun pasca COVID-19. Walaupun physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah,
Namun budaya masyarakat secara global dan khususnya Indonesia sangat lekat sekali dengan yang berhubungan dengan perangkat elektronik, dan sebaiknya UMKM peka akan hal budaya baru yang terjadi pada masyarakat modern sekarang. Akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.